Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai tugas besar kami di mata kuliah robotika mengenai Jacobian matrix khususnya dalam penggunaan MATLAB. Jadi di sini kami mengangkat judul pemecahan matriks Jacobian pada manipulator lengan robot dengan MATLAB. Nah, kelompok ini beranggotakan saya Nabila Sipadeo dengan NIM 2110951016. Selanjutnya ada selanjutnya Saya ada Rahmatu Zikra dengan NIM 2110952017. Dan saya Muhammad Arif Arif dengan NIM 21109520039. baik, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Rahmatu Zikra. Kepada Zikra disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Materi yang akan dijelaskan yang pertama yaitu Jacobian matrix. Jacobian adalah matriks dalam robotika yang menggambarkan hubungan antara kecepatan sendi dan kecepatan n efektor pada manipulator robot. Jika sendi robot bergerak dengan kecepatan tertentu, kita mungkin ingin mengetahui seberapa cepat n efektor akan bergerak. Jika sendi-sendi robot bergerak dengan kecepatan tertentu, kita mungkin ingin mengetahui seberapa cepat n efektor akan bergerak. Jacobian berperan penting dalam hal ini. Hubungan antara kecepatan J dan kecepatan efektor, di mana X sama dengan JQ. Q adalah matriks kolom yang mewakili kecepatan join, X adalah matriks kolom yang mewakili kecepatan efektor akhir, J adalah matriks Jacobian yang merupakan fungsi dari posisi saat ini. Berikut gambar dari robot arm manipulator, dan ini kinematik diagram robot arm manipulator. Langkah-langkah menentukan matriks Jacobian robot. Yang pertama, definisikan parameter Dennavit-Hartenberg atau DH. Hitung transformasi homogeneous untuk setiap join. Hitung elemen-elemen Jacobian dalam transformasi ini. Untuk setiap sambungan, tentukan frame koordinat dengan cara berikut. Tahap-tahap berikut merupakan definisi dari parameter Dennavit-Hartenberg. Z-axis sebagai arah digunakan untuk arahkan sepanjang sumbu rotasi untuk sambungan revolut atau sepanjang sumbu translasi untuk sambungan prismatik. Kemudian ada x-axis, arahkan sepanjang sumbu normal dari sumbu Z yang paling dekat ke arah Z sambungan berikutnya. Jika tidak ada sambungan berikutnya, pilih arah normal yang konsisten. Y-axis sama dengan arahkan menggunakan aturan tangan kanan. Em, Selanjutnya yaitu definisi dari parameter Dennavit-Hartenberg, yaitu untuk setiap sambungan I, parameter dia terdiri dari empat parameter. Yang pertama itu ada AI, itu link length, yaitu panjang dari link. Jarak antara ZI sampai 1 dan jadi sepanjang XI. Selanjutnya itu ada alpha I, yaitu link twist. Sudut antara ZI dan ZI sekitar XI. Eh, Lalu ada itu DI, link of offset. Jarak antara XI dan XI sampai 1 dan XI sepanjang ZI. Lalu itu ada theta I, yaitu joint angle, yang mana itu sudut antara XI 1 dan XI sekitar ZI. Selanjutnya itu untuk definisi parameter Dennavit-Hartenberg, yaitu berdasarkan aturan sebelumnya didapatkan sebagai berikut, yaitu sambungan 1 yaitu Z0 sumbu rotasi untuk Q1, X0 yaitu normal Z0 dan Z1. Untuk sambungan keduanya yaitu Z1 sumber rotasinya untuk Q2, X1 normal Q1 dan Z2. Dan untuk sambungan 3 yaitu Z2 sebagai sumber rotasi ketiga dan X2 normal ke Z2 dan Z3. Untuk sambungan keempat yaitu Z3 yaitu sebagai sumber rotasi untuk Q4 dan X3 itu normal ketiga dan Z4. Untuk parameternya kita memiliki yaitu seperti eh, di bawah ini. Sehingga dapat dibuat tabel parameternya sebagai berikut, yang mana kita memiliki 4 buah sambungan atau link berdasarkan parameter, yaitu ada AI dengan satuan cm dan alpha I sebagai satuan radian, DI cm dan theta I sebagai radian juga. Yang mana parameter-parameter tadi
kita masukkan nilai-nilai yang ada pada tabel parameter tadi ke dalam bentuk matriks transformasi sehingga didapatkan 4 buah matriks. Karena kita memiliki 4 buah sambungan. Eh, Selanjutnya yaitu hitunglah elemen-elemen Jacobian dari transformasi ini. Sebelum lanjut, kalikan 4 matriks tersebut tadi yang merupakan matriks T0 sampai 4. Eh, Tentukan posisi dan orientasi n vektor. Posisi n vektor P dan orientasi R biasanya diambil dari matriks transformasi homogen, itu total T0 sampai 4. Di mana R adalah submatriks rotasi 3x3 dan P adalah vektor posisi 3x1. Dari transformasi homogen yang bisa didapatkan dari perkalian 4 matriks transformasi sebelumnya, kita dapat menentukan itu vektor Z dan posisi originsnya. Yang mana kita dapatkan sebagai di bawah ini, sebagai berikut. Kemudian hitung elemen Jacobian translasinya, yaitu kita memiliki JV1 sampai JV4. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya itu adalah untuk Jacobian matriks yang elemen rotasi. Nah, sebelumnya tadi kita sudah menghitung elemen Jacobian translasi, kita lanjutkan dengan menghitung Jacobian rotasi. Sama dengan yang translasi tadi, kita juga mendapatkan JV1 sampai dengan JV4. Kemudian, matriks rotasi dan matriks translasi tadi kita gabungkan sehingga kita dapatkan Jacobian matriks seperti berikut. Nah, selanjutnya, langkah-langkah tersebut dapat kita lakukan dengan cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan software MATLAB. Nah, pada MATLAB itu kira-kira programnya seperti yang di bawah ini. Yang pertama itu kita definisikan dulu panjang link yang akan kita gunakan. Karena di sini kita menggunakan 4 link, makanya di sini definisikan bahwa ada link 1, link 2, link 3, sampai link 4. Kemudian kita definisikan juga homogeneous transformasi matriksnya itu dari T01, T012, T23, T34, dan seterusnya. Kemudian kita tentukan forward kinematicsnya. Nah, forward kinematics untuk mendapatkan T02 itu kita kalikan T01 dan T12. Nah, begitu juga untuk T03. T03 berarti T02 dikalikan dengan T23. Sementara T04 dengan cara yang sama berarti T04 sama dengan T03 dikalikan dengan T34. Setelah itu, kita inputkan juga posisi dari n efektornya. Nah, posisi dari n efektor itu adalah posisi ketika dia ditinjau dari base, dari frame 0 sampai dengan frame 4. Kemudian baru kita lakukan perhitungan Jacobiannya. Nah, perhitungan Jacobian pada matriks ini kita gunakan yang J sama dengan Jacobian dalam kurung P dikalikan dengan θ 1, θ 2, θ 3, dan θ 4. Di mana θ 1, θ 2, θ 3, dan θ 4 itu seperti gambar yang sudah dijelaskan dalam kinematik diagram sebelumnya, itu adalah sudut-sudut rotasi yang digunakan pada setiap join. Kemudian kita substitusikan angle-nya. Theta satunya itu kita maunya berapa, theta 2 berapa, 3 dan 4 juga berapa. Kemudian baru kita kalkulasikan matriks Jacobiannya, dan yang terakhir kita dapatkan tampilannya. Nah, kira-kira ketika dijalankan dengan input seperti yang tadi, panjang linknya 5, 10, 10, dan 8, kemudian T12, T23, 34, dan seterusnya itu sudah kita inputkan semua, kira-kira kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, ini adalah Jacobian matrix dari robot arm manipulator yang ada di laboratorium elektronika instrumentasi. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kami terkait dengan tugas besar robotika mengenai Jacobian matrix ini. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.